Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran online untuk pertemuan yang ke-14. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi baru, tetapi sebelum Ustazah menjelaskan materi, ada baiknya kalian yang belum like video Ustazah ya, kasih jempol. Kemudian bagi yang belum subscribe, yang tanda merah itu, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar channel YouTube Ustazah terus berkembang dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya anak-anak bagi yang udah like, subscribe, dan lonceng. Oke, kita mulai saja untuk materi yang baru ya untuk hari ini. Jadi mengenai beriman kepada kitab Allah ya. Beriman itu sendiri artinya percaya atau yakin. Sedangkan kitab Allah adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada nabi atau rasul Allah sebagai pedoman dalam menjalani hari-hari bagi umat Islam ya, bagi seluruh manusia. Nah, berarti kalau kita artikan apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab Allah, artinya kita mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab Allah kepada nabi atau rasulnya untuk umat manusia. Oke, kita lanjut. Kemudian sebenarnya Allah itu banyak sekali ya. Ada beberapa, maksudnya menurunkan kitab Allah kepada nabi dan rasul pilihannya ya. Jadi seperti misalnya yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua misalnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tetapi untuk kitab-kitab tersebut tugas kita hanya sekedar meyakini dan mempercayai ya, bukan berarti untuk mempelajarinya secara mendalam atau secara detail, karena kitab yang akan bertahan sampai hari akhir atau hari kiamat itu hanyalah, dan yang harus kita yakini sepenuhnya, harus kita pelajari sepenuhnya adalah kitab Al-Quran ya, karena Al-Quran itu merupakan penyempurna dari seluruh kitab yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Oke, hari ini Ustazah akan menjelaskan dulu dua kitab ya. Jadi yang pertama yaitu kitab Taurat, kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur ya. Kita akan mulai dulu dengan kitab yang pertama. Kitab Taurat ya. Kitab Taurat itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Yahudi ya kan, untuk kaum Yahudi. Jadi kitab Taurat itu berisi the commandment ya, the 10 commandment atau 10 perintah Tuhan. Kalian bisa lihat di halaman 11 ya. Jadi isi dari kitab Taurat, perintah Tuhan tadi yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, selain Allah tidak boleh disembah, termasuk berhala-berhala atau patung-patung. Yang ketiga, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, hari Sabtu adalah hari besar umat Yahudi. Oleh karena itu, hari Sabtu harus disucikan, karena di lingkungan umat Yahudi, hari Sabtu itu dikenal sebagai hari Sabat. Yang kelima, harus menghormati kedua orang tua, ayah dan ibu. Yang keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, dilarang berzina. Yang kedelapan, dilarang mencuri. Yang kesembilan, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, dilarang mengambil istri orang ya. Jadi ada 10. Nah, kalau kita perhatikan dari 10 perintah Tuhan ini sebenarnya hampir sama dengan isi dari perintah yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kecuali poin yang keempat ya, perintah menghormati hari Sabat atau hari Sabtu itu tidak ada di dalam Islam, karena sebenarnya hari itu sama saja ya, tidak ada hari-hari yang kemudian disucikan seperti itu. Nah, sebenarnya
tentang hari Sabat itu sendiri ya, tentang hari Sabat itu sendiri itu ada kisahnya. Jadi bisa Ustazah ceritakan sedikit ya. Jadi kisah tentang hari Sabat itu bermula ketika Nabi Musa ya memberikan perjanjian kepada kaum Yahudi untuk menyisihkan waktunya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian terpilihlah hari Sabtu atau hari Sabat sebagai waktunya umat Yahudi untuk beribadah kepada Allah. Jadi setiap hari Sabtu umat Yahudi itu yang bekerja, yang bercocok tanam, kemudian yang mengambil ikan di laut, kemudian berdagang, itu semuanya tutup ya. Jadi hari Sabtu itu khusus hari beribadahnya umat Yahudi ya. Nah, mereka kemudian setiap hari Sabtu itu pergi ke sinagog. Sinagog itu kalau seperti kita tuh masjid ya, jadi tempat beribadah mereka. Tetapi kemudian untuk mengetes keimanan umat Yahudi, kemudian Allah memberikan ujian kepada mereka, yaitu pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu itu ikan-ikan selalu banyak ya. Dari hari biasa itu melimpah ruah ikan-ikan itu, sehingga pelan-pelan ya, perlahan-lahan kemudian orang-orang umat Yahudi itu tergoda, dan kemudian setiap hari Sabtu mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, melainkan mereka menangkap ikan, mengambil ikan ya. Nah, ketika diketahui hal tersebut, kemudian Nabi Musa mengingatkan mereka ya, mengingatkan umat Yahudi tersebut bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, bahwa mereka melanggar perintah Tuhan, bahwa mereka harusnya beribadah pada hari Sabtu, bukannya menangkap ikan, tetapi mereka malah membantah ya, tidak mau diomongin, kemudian mereka mengejek Nabi Musa. Sehingga terdapatlah pada surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 65 sampai 66 itu dijelaskan bahwa Allah menghukum mereka karena mereka melanggar perintah Allah dan Rasulnya ya. Maka Allah menghukum mereka dengan mengubah mereka menjadi kera yang hina. Oke, itu cerita tentang hari Sabat ya, tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Zabur ya. Jadi kitab Zabur ini diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam kepada umat Bani Israel ya, Bani Israel gitu ya. Nah, diturunkan Allah bisa kalian lihat di surat Al-Isra ayat ke-55, surat ke-17 ya. Dan kami berikan Zabur kepada Daud ya. Jadi sebenarnya kitab Zabur ini juga pelengkap dari kitab Taurat ya, melengkapi kitab Taurat yang sudah muncul sebelumnya, berisi nasihat, pujian, doa-doa, hikmah dan lain sebagainya. Sebenarnya dikit ya untuk kisah Nabi Zabur itu sendiri. Dan yang jelas selain dari menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud ya, Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi Daud, yaitu Nabi Daud bisa melunakkan besi dan bisa membaca kitab Zabur dengan suara yang merdu ya. Jadi itulah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Oke anak-anak, sampai di sini dulu materi kita untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk dua kitab selanjutnya yaitu Injil dan Al-Quran, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tugas kalian seperti biasa ya. Ada dua tugas kalian. Yang pertama adalah mencatat materi yang Ustazah jelaskan ya. Mencatat materi yang Ustazah jelaskan dari yang Ustazah jelaskan pertama tadi. Kalian bisa ambil poin pentingnya, tapi jangan terlalu sedikit ya. Mentang-mentang Ustazah bilang kalian harus mengambil poin-poin pentingnya saja, jadi hanya secuil yang kalian catat, tidak. Tetapi kalian ambil poin pentingnya, tetapi tetap dalam batas mencatat yang seharusnya. Anak-anak kelas 5 seperti apa ya. Kalau adik kelas 1 sedikit mungkin ya, tapi kalau anak-anak kelas 5 itu mencatatnya harus lengkap ya. Nah, kemudian kalian buka halaman 18 ya untuk tugas yang kedua, halaman 18. Ini tuh halaman 18. Ada bagian A 10 soal ya, pilihan ganda 1 sampai 10. Kemudian bagian B ada 5 soal isian ya, jawabannya ada di atas ini. Kalau misalkan kalian fotokopi buku sendiri, ada buku sendiri, kalian bisa langsung kerjakan di buku paket. Kalau misalkan kalian pinjam buku sekolah, berarti kalian bisa kerjakan di buku tulis agama. Tidak usah buat soal, langsung jawabannya saja ya.
Nah, itu saja tugasnya. Yang pertama mencatat, yang kedua mengerjakan buku paket. Jangan lupa tugasnya ada 2 ya, nanti jangan sampai cuma dikirim 1. Oke, tetap semangat anak-anak, tetap menjadi soleh dan soleha. Jangan malas-malasan belajar, karena menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Semoga kalian tetap sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.